Salam. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kita untuk memasuki Minggu 13 setelah Trinitas bagi kita yang mempelajari manusia tidak untuk diperjualbelikan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita serahkan diri kita, serahkan hati kita, kita berdoa dalam hati sejenak. Kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus kalit langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudara kita yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal kepada kami, supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami tidak goyah tak kala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal, agar bersama umat-Mu di segala abad dan tempat, kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 127 ayat 1 dan 2. Carilah Tuhan.
firman Tuhan sebagai epistel bagi kita hari ini yang tertulis di dalam Alkitab Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan utannya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian epistel bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang kita perbuat di hari-hari yang lalu sampai hari sekarang. Kita berdoa dalam hati. Amin. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 251 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis dalam Hukum Taurat 1 sampai 4. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang terakhir, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum itu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 220 ayat 3 tambah 5. Yang setara
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki dua syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang maha mulia, yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu mengiring-iring jalan kehidupan kami. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa terhadap kami, terkhusus jemaatmu yang ada GKP Andir, GKP Pertemuan, GKP Muara, dan juga GKP Tanjung Sari. Kami berdoa syafaat ya Bapa yang Maha Baik, karena Engkau telah menuntun kami di usia GKP 56 tahun ya Bapa. Karena itu sudah selayaknya kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepadamu ya Bapa. Karena itu kami mohon kehadirat-Mu agar Engkau selalu menuntun di dalam perjalanan kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, penyakit COVID-19 bertambah merajalela. Kalau Engkau tidak melindungi kami, kepada siapa lagi kami mengadu? Karena itu, lindungi kami, jauhkan daripada kami ya Tuhan segala macam penyakit, agar kami selalu takut akan Tuhan, karena kami mengetahui bahwa hanya Engkau tempat pengaduan kami. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami mengetahui di dalam perjalanan kehidupan kami berjemaat ini banyak kerikil-kerikil kecil maupun besar yang kami alami. Tetapi karena Tuhan dapat kami lalui dengan baik. Seluruhnya Tuhan, anggota jemaat-Mu, baik dewasa maupun anak-anak dan remaja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila mana anak-anak kami Tuhan jauh melangkah dari firman-Mu, jauh melangkah dari hukum-Mu, Engkau peringatkan mereka Tuhan, agar mereka selalu setia untuk mengikuti Engkau. Kami serahkan anak-anak kami ini di dalam tangan Tuhan. Dan juga akan berdoa ya Bapa yang Maha Baik, anak kami yang pada Sabtu kemarin menerima pemberkatan pernikahan di jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau berhak untuk menuntun mereka di dalam setiap kegiatan mereka juga,
dan juga kedua orang tua daripada mempelai tersebut hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, demikian juga kami para orang tua yang sudah lansia juga ya Tuhan di jemaat-Mu ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan selain menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Para pelayan-Mu, para jemaat-Mu, terkhusus ya Bapa yang Maha Baik, Bapak kami Pendeta Gurning beserta ibu anaknya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati beliau. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin beliau. Bila mana ada rencana untuk sinode am bulan-bulan yang akan datang. Apapun tugas yang akan diemban beliau, kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami serahkan ke dalam Tuhan. Apapun yang diceritakan pendeta kami ini, kami hanya membuka tangan kami, berdoa kepada-Mu Bapa, agar Engkau ikut serta di dalam pemikiran atau maksud dan tujuan pendeta kami tersebut. Inilah doa kami ya Tuhan yang Maha Baik. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus. Ampunkan segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, layak pula menerima segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 tambah 4. Saudara-saudara, untuk pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati senantiasa. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami. Dan
Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami mau disapa oleh firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, buka hati, jiwa, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan memperlakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari kitab Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam dan kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Judas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini yang juga digunakan oleh banyak gereja, khususnya di Sumatera Utara, diberi tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Mendengar tema ini, kita mungkin agak kaget, bahkan merasa jijik. Bagaimana manusia jika diperjualbelikan? Secara umum, memang ungkapan itu sangat bernada negatif. Semoga tidak ada yang pernah dari kita melakukan atau mengalaminya. Tetapi di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, banyak kisah atau kasus penjualan manusia yang tidak selalu bersifat negatif. Mungkin salah satunya adalah nas kita pada 3 minggu yang lalu, dari Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Pada salah satu ayat dikatakan, ayat 12, "Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun. Yusuf dijual saudara-saudaranya kepada pedagang orang Midian ke Mesir. Tetapi kita tahu, melalui peristiwa yang pahit dan kejam itu, Allah bekerja untuk menyelamatkan keturunan Yakub. Walaupun sempat lama diperbudak di sana, di sejumlah nats lain, banyak orang yang biasa menjual budak mereka, bahkan juga menjual saudara mereka. Ada juga orang yang menculik orang lain untuk kemudian menjualnya, atau menjual anak perempuannya agar
dapat berpoya-poya minum anggur. Pada nas bacaan kita dicatat, Yudas menjual gurunya, Tuhan Yesus, dengan 30 keping perak. Ini bukan hal baru. Pada Amos 2:6 dicatat, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Tak perlu lagi dijelaskan kepada kita mengapa Yudas tega berbuat begitu. Kita tentu ingat, Yudas adalah bendahara atau pemegang kas kumpulan Yesus dan murid-muridnya. Lalu ia mungkin sudah terbiasa mencuri uang yang dipegangnya. Dengan kata lain, selain pengkhianat, Yudas adalah koruptor. Dan bagi seorang koruptor, apapun akan dilakukan, termasuk menjual sesamanya, bahkan gurunya atau Tuhannya, demi mendapat uang dan memperkaya diri sendiri. Itu tidak hanya kita temukan pada diri Yudas Iskariot, melainkan juga pada banyak orang pada masa kini. Mungkin termasuk di negeri kita yang ajaib ini. Di tengah wabah COVID-19 ini, kita melihat korupsi tetap merajalela, termasuk atas dana bantuan sosial yang dibagikan secara tunai atau dalam bentuk natura. Yudas memang kemudian menyesal mengembalikan uang hasil penjualan gurunya itu, karena ia sadar, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi pengakuan dosa dan penyesalan Yudas ini terlambat, dan ia menambah lagi dosanya dengan menggantung diri alias bunuh diri manang manikot. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf. Yudas Iskariot menjual Yesus. Uang ia kembalikan lalu dipakai untuk membeli tanah pekuburan. Juga sudah dinubuatkan. Alkitab mencatat, dua tindakan ini sebagai perbuatan tercela. Kendati di sisi lain, melalui perbuatan tercela itu, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi umat Israel, bahkan bagi umat manusia. Kadang-kadang ada yang usil berkata, untunglah ada Yudas atau orang seperti Yudas, supaya rencana Tuhan menyelamatkan dunia dan umat manusia berdosa dapat terwujud. Tetapi ucapan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, termasuk kepada Yudas, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Ketika mendengar ucapan itu, Yudas menyela, bukan aku ya Rabbi. Yesus menjawab dia, engkau telah mengatakannya. Saudara-saudara, sampai hari ini masih banyak orang menjual orang lain atau sesamanya manusia untuk mendapat keuntungan. Walaupun dipoles dengan argumen yang indah, antara lain untuk mendatangkan devisa bagi negara, atau untuk memberi pendapatan bagi orang itu maupun bagi keluarganya. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang mempraktekkan human trafficking, perdagangan manusia. Sekian banyak penduduk negeri ini dijual, antara lain dari Kalimantan Barat, entah untuk dijadikan istri kontrak, di Cina dan Taiwan, atau menjadi budak seks. Begitu juga dari NTT, terutama Timur, untuk dijadikan asisten rumah tangga alias babu atau jomos. Mungkin ada di rumah kita, bahkan tak sedikit artis cantik yang dijual atau menjual diri. Belum lama ini, ada anak di Lampung yang justru diperkosa, lalu dijual oleh pengasuhnya di sebuah panti rehabilitasi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Saudaraku, sebagai orang Kristen,
pengikut Kristus, Tuhan kita yang sempat menjadi korban jual beli manusia, kita terpanggil untuk tidak meniru entah saudara-saudara Yusuf ataupun Yudas Iskariot. Memang pada masa lalu banyak terjadi perdagangan manusia, terutama budak, dan hingga hari ini ada orang yang menjual dirinya, entah untuk menjadi budak teman sebangsanya, budak bangsa-bangsa lain, menjadi budak hawa nafsunya maupun hawa nafsu orang lain. Tetapi kita terpanggil untuk ikut memberantas perilaku seperti ini. Perdagangan manusia tidak hanya bisa terjadi secara fisik, melainkan juga secara mental dan intelektual. Pasti kita sudah pernah mendengar istilah pelacuran intelektual, yaitu menjual kepintarannya untuk digunakan oleh penguasa yang jahat atau untuk melakukan kejahatan. Betapa banyaknya sekarang kejahatan terjadi karena banyak orang melacurkan intelektualitas atau kecerdasannya, antara lain lewat dunia maya. Orang-orang muda, generasi milenial, banyak tergoda melakukannya lewat kecerdasan di bidang IT. Semoga tidak ada dari generasi muda di jemaat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menggerakkan kami untuk mengasihi sesama manusia ya Tuhan. Jika kami acap kali memperbudak, memperdagangkan manusia ya Tuhan, baik secara langsung maupun tidak, ampuni kami ya Tuhan. Tapi ajarlah kami untuk terus mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, baik pada saat ini berada di rumah, atau di rumah-Mu yang kudus, atau dalam perjalanan dimanapun mereka, Tuhan mengasihi. Juga berkati saudara kami yang mengalami pergumulan, secara khusus orang-orang yang sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu yang kudus itu untuk menjamah dan menyembuhkannya. Berikan juga Tuhan kesehatan bagi banyak orang, terutama Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit COVID-19 yang melanda negeri ini, bahkan dunia pada saat ini. Tuhan, kasihanilah kami. Berkati juga ya Tuhan saudara kami yang kesulitan untuk memperoleh sesuap nasi. Tuhan, Engkau berkati mereka, sebab Engkaulah sumber segala-galanya. Engkau sumber kekayaan, bahkan sumber kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 dan 3. Jawablah aku dalam kesetiaan.
Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan dihantar firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.